What's up? Nungguin ya? Enggak. Ya udah. Bye. Dadah. Yo, what's up guys? Welcome back. Sebelumnya gue minta maaf banget buat kalian. Soalnya kemarin tuh abis gue upload video terakhir gue ada urusan penting banget yang gak bisa gue tinggalin. Jadi gue pikir gue bakal lanjut bikin video itu setelah gue selesai sama kesibukan gue yang gak bisa gue tinggalin itu. Terus abis gue kelar sama Apex, gue pengen bikin video tuh. Gue udah siapin kameranya, udah siapin barangnya. Terus men, lu tau gak men? Pas gue pengen bikin videonya, Genshin Impact update. Ya udah gue tunda lagi ngerekamnya. Gue mainin dulu sampai Genshinnya kelar, baru gue lanjut. 2 bulan dah tuh. Oke, balik reviewnya. Kali ini gue bakal reviewin Metal Build Gundam Dynamax Repair 3. Yoi, langsung Metal Build. Kita lewatin tuh SD, HG, MG, PG, apa itu sampah itu. Metal Build is the one. Enggak lah, canda. Hari ini gue bakal reviewin Gundam Dynamax Reaper 3. Dan sekali lagi gue minta maaf dikarenakan kamera gue yang sangat butut. Gue gak bisa zoom out gambar lebih jauh dari ini. Karena itu gue taruh boxnya miring. Jadi buat kalian yang nonton pakai PC atau pakai konsol, gue saranin kalian miringin kepala kalian ke samping buat sementara waktu. Oke? Mantap. Sebelumnya buat kalian yang gak tau Metal Build itu apaan, lu kemana aja men? Di kamar terus ya? Tidur terus ya? Ngewibu terus ya? Sama kayak gue. Metal Build adalah wujud high-end action figure robot dengan penggunaan bahan diecast atau metal. Itu kata Google. Tapi kalau gue pribadi, menurut gue sendiri, secara individual dan bukan kelompok, melainkan hasil pemikiran gue seorang diri, Metal Build tuh cuma hasil akal-akalnya Bandai doang, supaya orang-orang berduit tuh mau buang duitnya buat Bandai, supaya Bandai makin kaya dan kita makin miskin men. Iya, tombol dislike-nya tolong jangan ditekan guys. Oke, tanpa batotan yang lebih panjang lagi, gue langsung aja bahas boxnya guys. Ini boxnya masih kesegel, masih baru, belum gue jebolin, belum gue buka, masih berawal. Oke, untuk boxnya, di atas boxnya tuh ada tulisan Metal Build. Lalu di bawahnya tulisan Gundam Dynamax Reaper 3. Di bawahnya juga ada GN02RE3. Ada Gundam O, Tamashii Nation, dan juga ada logo perusahaan yang kita semua benci. Lalu ada info-info tentang mobile suit-nya. Di bagian sebelah kanannya ada foto Gundamnya sama nama produknya. Di bagian atasnya ada tulisan Metal Build. Di kirinya ada foto Gundamnya, Dynamax Reaper 3, Metal Build. Dan di bawahnya ada foto Gundamnya lagi sama tulisan Metal Build-nya. Untuk di belakangnya ada foto Gundamnya, ada foto Gundamnya, ada foto Gundamnya, ada foto Gundamnya, dan ada tulisan-tulisan yang bukan bahasa Indonesia. Jadi jangan harap gue bacain. Sekian bahasan buat konten luar ya, sekarang kita lihat isi dalamnya. Oh ya, kalau kalian tanya di box ini ada bercak apaan, ceritanya tuh pas barangnya datang, gue taruh di luar kamar gue, di lantai. Ada anjing gue. Buat lanjutannya gue rasa pada tau lah ya gimana. Dikencingin. Pertama di dalam boxnya ada buku instruksinya. Lalu ada set aksesorisnya. Dan yang terakhir ada konten utamanya, yaitu mobile suitnya itu sendiri. Pertama-tama yang bakal gue buka yaitu Metal Build-nya. Wow. Ini berat sih. Ini berat banget sih beneran. Oke, bentar. Ada yang pengen gue coba. Oke, Metal Build beneran. I approve. Selanjutnya kita ke aksesorisnya.
Dan ini dia penampakan 360 derajat Gundam Dynasty Super 3 di luar boxnya. Dan untuk metal build harus gue bilang detail itu agak sedikit ngecewain kalau menurut gue. Walaupun tersusun dari plastik yang enak dipegang, pengecatannya enak dipandang, dan frame diecast yang berat dan memanjakan mata, ada beberapa bagian dari metal build ini yang terasa sangat hambar. Dari separasi warna yang bisa gue bilang agak sedikit minim, serta molded detail atau detail cetakan yang terlihat biasa-biasa aja. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan versi Master Grade-nya. Tapi itu semua gue biarin karena metal build ini punya gimmick yang asik dan aksesoris yang menarik yang akan gue bahas nanti setelah gue bahas artikulasinya sekarang. Mulai dari kepalanya ada ball joint di kepalanya sehingga kepalanya bisa bergerak bebas. Lalu kepalanya bisa miring ke kiri sejauh ini dan ke kanan sejauh ini. Jadi bisa dibilang miring kanan kirinya tuh lumayan terbatas. Vivin di kepalanya juga bisa turunin buat nge-expose kamera yang nantinya bakal dipakai buat ngeker. Cuma harus gue peringatin sama kalian yang mau beli karena Vivinnya itu lumayan rapuh dan gampang banget patah. Di belakang kepalanya juga, tepat di atas layarnya, ada joint tambahan yang gunanya tuh buat bikin nengok ke atasnya jadi lebih jauh. Tapi karena pergerakannya yang dikit banget, jointnya tuh kerasa agak sedikit gak guna. Ditambah lagi dengan ada leher yang tersusun dari 3 joint yang membuat kepalanya bisa melihat jauh ke atas dan lumayan jauh ke bawah. Oh ya, gue lupa bilang kalau joint di kepalanya tuh kendor banget dan gampang banget copot. Jadi hati-hati pas kalian kalau mau gerakin kepalanya. Tangannya bisa diputar 360 derajat. Armor pundaknya punya artikulasi dan tangannya bisa diangkat sejauh ini. Dia juga punya ketek kedua supaya tangannya bisa diangkat lebih tinggi. Terus di lengannya ada sendi putar 360 derajat yang kerasnya tuh nggak tahu diri dikarenakan partnya diecast. Terus di sikutnya ada double joint diecast yang kerasnya nggak kalah keras sama joint di lengannya. Sikutnya kurang lebih bisa ditekuk sejauh ini. Gue gak mau paksa lebih jauh karena sikutnya tuh keras banget dan gue takutnya malah patah kalau dipaksa keras-keras. Jadi besi metal build tuh bisa patah guys. Dan jangan tanya gue tau dari mana, karena gue takut nangis lagi kayak dulu. Di belakang sikutnya juga ada part elastis yang bikin lu takut buat nekuk sikutnya lebih jauh. Setelah itu di bagian pergelangan tangannya ada 2 sendi engsel dan 1 sendi rotasi. Di samping lehernya ada 2 sirip yang bisa dibuka. Untuk bagian perutnya bisa dibengkokkan ke depan sejauh ini. Dan juga bisa dibengkokkan ke belakang sejauh ini. Untuk artikulasi pinggangnya gue bilang agak sedikit mengecewakan. Apalagi kalau dibandingin sama kembaran versi MG-nya yang punya artikulasi pinggang di luar akal sehat. Panel atau part depan dadanya bisa dibuka dan akan menunjukkan tulisan 002 RE3 di JN drive-nya. Buat rotasi pinggangnya terbatas banget artikulasinya. Dan karena keras, muternya juga harus pakai tenaga. Untuk bagian skirtnya, masing-masingnya mempunyai 2 sendi, yaitu sendi putar dan sendi engsel. Bagian belakangnya juga memiliki sendi yang sama, yaitu sendi engsel dan sendi putar. Bagian skirt ini mempunyai gimmick yang tersembunyi. Di belakang skirt bagian depan ada tombol, dan kalau tombolnya digeser, bakal kebuka tracer di atasnya. Dan buat bagian belakangnya, kalau flapnya dinaikin, tracernya juga bakal kebuka. Sama dengan tracer di bawahnya. Dan juga 2 tracer di sampingnya. Cuma yang gue gak ngerti, kalau tracer di bawah cara ngebukanya itu harus naikin flapsnya ke atas dan nutupin tracernya atas. Tracernya atas sama aja gak guna dong, ya gak? Untuk kakinya sendiri bisa diangkat sejauh ini ke depan, dan juga bisa diangkat sejauh ini ke belakang. Di bagian pahanya ada sendi putar keras banget yang bisa diputar 90 derajat ke dalam dan 90 derajat keluar. Metal build ini juga bisa kangkang lebar banget nyaingin artis bokep kesayangan kalian. Bagian di samping pantatnya juga bisa dilepas supaya kalian bayar lebih mahal dari seharusnya. Di lututnya ada 2 joint diecast yang berjauhan, yaitu di sini dan di sini. Dan dikarenakan posisi joint yang berjauhan, artikulasi yang dihasilkan pun bisa dibilang sangat, well, kayak yang kalian lihat, amazing. Armor lututnya juga punya gimmick yang bisa dibuka dan nge-expose misilnya dari dalamnya. Setelah itu, armornya juga bisa dilepas dari lututnya, yang juga fungsinya nggak lebih dari untuk naikin harga jualnya. Iya. Canda, gue nggak tahu juga buat apaan. Kita juga menemukan artikulasi yang bagus di armor depannya, dan sedikit artikulasi di armor belakangnya. Untuk kakinya bisa ke belakang sejauh ini, dan ke depan sejauh ini. Di pergelangan kakinya ada sendi yang kerasnya bukan main, bikin kakinya susah dimiringin ke kiri dan susah banget dimiringin ke kanan. Karena jointnya lumayan keras, gue saranin kalian kalau mau gerakin kakinya itu pegang di belakang kakinya. Takutnya kalau pegang depannya bakal ngerusak artikulasi yang ada di sini dan yang di sini. Oke, cukup sekian buat artikulasinya. Sekarang gue bakal bahas tentang aksesorisnya. Pertama gue bakal mulai dari backpacknya. Backpacknya hampir semuanya terbuat dari besi, yang bikin itemnya berat,
keras, dan punya sendi yang kencangnya bikin kesel. Di backpacknya juga ada banyak poin artikulasi yang bisa gerakin sesuai kemauan lo, kalau lo kuat. Di ujung backpacknya juga ada cover yang bisa lo lepas buat lo masukin sesuatu. Setelah itu ke shieldnya, kita dapat 2 shield kecil. Dua-duanya gak punya perbedaan selain yang satu gak punya decal, yang satu punya. Shield ini juga punya 2 poin artikulasi, yaitu sendi engsel dan sendi putar. Selanjutnya kita bakal ke shield yang lebih gede dari shield sebelumnya. Gue jujur gak tahu nama shieldnya apaan, mungkin kalian bisa kasih tahu ke gue di kolom komentar. Untuk gimmicknya, bagian atas shield ini bisa dibuka. Di bagian handle-nya di bawah bisa ditarik, dan bagian depannya bisa dibuka dan dipanjangin ke bawah. Di bagian dalam shieldnya juga ada meriam yang tersembunyi. Lalu di bagian bawah shieldnya ini bisa dilepas supaya meriamnya lebih kelihatan pas dipajang. Untuk shield ini sendiri, lu dapat 2 biji. Keduanya sama persis, yang bikin beda tuh cuma decalnya. Yang satu Celestial Being, yang satu Dynam Sniper 3. Kita juga pastinya dapat Beam Saber. Bagian atas Beam Sabernya bisa dilepas, dan bisa dimasukin efek Beam Sabernya. Buat efek Beam Sabernya ini bagus banget men. Dia tuh kayak dikasih pearl finish gitu, yang bikin dia mantulin cahaya, dan yang pastinya bikin enak buat dilihat. Buat Beam Saber dan efek Beam Saber sendiri, lu juga dapat 1 pasang. Buat penyimpanan Beam Sabernya, lu bisa pasang di bagian belakang skirt bagian belakangnya. Lu juga dapat sambungan ini yang dipakai buat masang aksesoris Metal Beat ini ke Metal Beat yang lain. Lu juga dapat sambungan ini yang bakal dipakai buat nyimpen senjata nanti. Yang dipakai nanti cuma 1, cuma dikasih 2 sama mereka supaya harganya jadi mahal. Selanjutnya aksesoris yang paling gua kenal selain Beam Saber, yaitu GN Bazooka. Untuk detail GN Bazooka sendiri ini lumayan bagus, walaupun gua gak akan bilang amazing. Tapi gak jadi masalah, karena GN Bazooka ini nyimpen artikulasi dan gimmick yang keren banget. Untuk di atasnya ada handle yang bisa dimainkan. Lalu ada pegangan di bagian kiri dan kanannya yang bisa dibuka. Ada juga pegangan utama di bawahnya yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk bagian belakangnya bisa ditarik keluar. Untuk bagian depannya bisa dibuka dan ditarik sama seperti versi HG-nya. Selanjutnya kita dapat base-nya. Di bawahnya ada spesifikasi yang kalian bisa pause videonya kalau mau baca. Kita juga dapat stand yang bisa dipasang ke base-nya. Stand-nya sendiri punya artikulasi yang bisa dimaju mundurin. Lengan dari stand-nya juga bisa dipanjangin. Kita juga dapat 2 support part bening buat nahan berat metal build-nya. Kita juga dapat 2 part sambungan buat nahan support beam beningnya. Gundam ini juga punya 5 pasang tangan, yaitu tangan nonjok, tangan megang senjata yang agak miring, tangan megang yang lubangnya agak gede, dan tangan grepe. Buat masang backpack ya, pertama lo harus lepas menutup lubangnya. Terus pasang kedua shield yang kecil ke lubang yang ada di belakang. Terus sambungan di shield yang gede masuk ke lubang yang di ujung. Kalau udah kepasang semua, tinggal pasang backpack ke belakang Gundamnya sampai ada bunyi suara klik. Dan inilah tampang metal build-nya setelah backpack-nya dipasang. Gue mau jujur aja, gue salah nilai. Abis backpack-nya dipasang, ini gak ada obat. Keren banget. Terus gak nyampe sini guys, backpack-nya itu punya fitur lain. Yang pertama, lu bisa puter backpack-nya supaya shield-nya tuh ngadap ke depan. Dengan gini lu bisa tiruin formasi yang sering dibuat sama Dynam yang asli. Kayak waktu dia lindungin badannya pakai shield yang ada di pundaknya. Dan dia nyampe situ guys, lu bisa lepas lagi shield-nya, lepasin cover yang di bawahnya, pasang ke belakang atas shieldnya,
buka handle-nya, ganti tangannya pakai tangan megang senjata yang lubangnya gede, terus pasang sambungan aksesorisnya. Setelah kepasang, masukin handle-nya ke dalam tangan, terus sambungin handle-nya ke sambungan yang tadi dipasang. Dengan begitu sekarang dia megang shield yang gede di tangannya. Sebuah alasan baru yang bikin gue ngerasa bersalah banget buat bilang dia barang ngecewain. Setelah bahas backpacknya, gue sekarang mau bahas GN bazukanya. Di belakang GN bazukanya ada lubang sambungan buat masangin sambungannya. Setelah itu tinggal pasang ke tangannya, terus pasang ke sambungannya. Dan ini dia penampilan figurnya kalau lagi megang GN bazooka. Lagi-lagi gue takjub sama figurnya, bukan cuma karena desain dan penampilannya yang keren, tapi juga karena sendinya yang kuat buat ngangkat beban yang bisa gue bilang lumayan berat tanpa terlihat adanya masalah. Sekarang gue bakal ngasih tunjuk cara buat nyimpen GN bazukanya. Pertama, pilih salah satu dari dua sambungan yang ada, terus pasang di lubang tempat lu pasang beam sabernya. Setelah itu lu pasang GN bazooka ke sambungannya, lalu pasang lagi skirt belakangnya ke lubang pantatnya. Dan beginilah penampilan GN bazukanya kalau lagi nggak dipakai. Dan lagi-lagi gue terkejut karena bukan cuma metal build-nya kuat nahan beban backpacknya, dia juga kuat nahan beban dari GN bazukanya. Setelah semua itu gue bakal coba bikin pose yang gunain stand-nya. Pertama, lu pasang adaptor yang di-include di styrofoam metal build-nya. Setelah dipasang, lu colok batang adaptornya ke lubang di bowl metal build-nya. Oke guys, kalau kalian mau lihat gue posein figur ya, kalian bisa lanjut tonton videonya. Tapi kalau kalian mau langsung ke bagian akhir, kalian bisa langsung skip ke waktu berikut. Oke guys, ini adalah salah satu contoh pose yang bisa lo bikin kegunain stand-nya. Setelah pose ini, lo bayangin berapa banyak pose keren yang bisa lo bikin di metal build ini. Oleh karena itu gue bilang, gue suka banget sama barangnya. Metal build ini punya alasan yang lebih dari cukup buat bikin lo ngeluarin duit dari isi tabungan lo. Selain dari selangkangan yang letoy, metal build ini cocok banget buat lo beli. Bentar, apa? Emangnya belum gue kasih tahu kalau selangkangannya letoy? Coba bentar gue lihat. Kalian. Cuma sayangnya yang punya gue ini bagian selangkangannya agak sedikit kendor. Kan, fitnah doang bisanya. Dan selain detail dan warnanya yang sedikit di bawah standar dan di bawah kualitas metal build lain, figur ini asik banget buat dimainin. Saking asiknya gue sampai lupa buat kelarin video ini. Ditambah dengan jumlah gimmick yang lumayan banyak dan harga yang terbilang lumayan murah, yaitu seharga 3 juta rupiah yang merupakan nominal di bawah harga standar metal build, menjadikan barang ini menjadi barang yang harus kamu miliki kalau lo punya duitnya. Kalau lo gak punya, ginjal lu masih ada kan? Oke, untuk sekarang segitu dulu review dan unboxing dari gue. Semoga kalian suka dan teracuni. Kalau nggak teracuni, tonton lagi. Kalau kalian punya kritik, saran, request review, atau mungkin pengen curhat, silahkan tulis di kolom komentar atau DM Instagram gue. Dan tolong jangan kayak si bangsat ini guys. Please mintanya ke gue yang murah-murah aja. Jangan samain gue sama kayak Agan Reza atau Frans Sanjaya. Mereka tuh sultan, gue malut belata. Mereka tuh kalau bilang gak makan, mereka pura-pura doang jir. Kalau gue tuh bilang gak makan, gue beneran gak makan anjing. Oke guys, cukup sampai sini aja review gue kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, tekan tombol like-nya. Kalau kalian gak suka, tekan juga tombol like-nya. Terus jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang suka Gundam. Kalau dia gak suka, gak usah di-share. Terus buat kalian yang pengen support channel gue, silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya channel gue kemonetize dan gue bisa terus-terusan ngasih konten ke kalian. Tapi untuk sekarang ini, kita sampai sini dulu. Nama gue Kurozuki, sampai jumpa lain waktu. See you.